Kita dapat mulai dari norma dulu. Apa yang dimaksud dengan norma? Awalnya norma itu adalah nama untuk sebuah alat yang dipakai oleh tukang kayu untuk mengukur sudut, yaitu berupa penggaris siku-siku 90 derajat. Nah, dalam kaitannya dengan hukum, berarti norma adalah alat ukur juga. Dalam hal ini, ukuran berperilaku. Mana perilaku yang dipandang sesuai dan tidak sesuai dengan pola-pola yang dianggap baik. Nah, jika sesuai, maka perilaku itulah yang dianggap sejalan dengan norma, yaitu perilaku yang normal. Jadi norma itu sebenarnya pola-pola yang dirumuskan untuk mengatur perilaku orang. Dengan sendirinya berarti norma yang primer adalah norma perilaku. Norma perilaku ini memiliki struktur tersendiri, terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling terhubung. Dilihat dari materinya, sebagian besar norma itu datang dari kebiasaan. Dalam bahasa Yunani disebut nomos. Dalam tradisi Yunani kuno, nomos itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan adalah hukum yang mengikat bagi masyarakat bersangkutan. Dalam perkembangannya kemudian ada perbedaan antara kebiasaan yang timbul sebagai akibat faktor alam dan kebiasaan sebagai akibat kesepakatan. Kebiasaan hasil kesepakatan inilah yang kemudian menjelma menjadi norma yang sudah kita singgung sebelumnya. Dalam perspektif ini, setiap orang diasumsikan sebagai makhluk bebas. Nah, tujuan dari norma itu dibuat adalah untuk membatasi seorang manusia agar perilakunya tidak sampai mengganggu kepentingan orang lain. Ya, kita pahami secara sederhana bahwa negara itu adalah organisasi yang salah satu tugasnya untuk mengukuhkan normos agar resmi menjadi norma. Pengukuhan tersebut adalah momentum pembentukan hukum positif atau pembentukan norma yuridis. Bentuknya bisa macam-macam. Untuk gampangnya kita sebut saja berupa undang-undang dalam arti material. Di luar norma yuridis itu, ada norma lain yang belum dipositifkan. Kita menyebutnya sebagai norma meta yuridis. Biasanya kita memasukkan moralitas dalam kategori ini. Jadi, moralitas itu adalah norma juga yang sewaktu-waktu dapat dikukuhkan sebagai norma hukum positif. Ketika belum menjadi hukum positif, ia berkedudukan sebagai ius constituendum. Harus kita akui bahwa dalam penalaran hukum kita tidak dapat menghindar untuk masuk ke dalam diskursus tentang norma yuridis. Lebih tepatnya mengenai penstrukturan norma. Dalam penstrukturan ini, fokus kita adalah pada bangunan dari norma itu. Sangat formalistis dengan mencermati unsur-unsurnya. Kita tidak dulu membahas tentang substansi di dalamnya, apakah sesuai dengan nilai-nilai moral dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau tidak. Kita terima saja dulu substansinya sebagai kebenaran yang self-evidence. Sebelum kita ke sana, kita harus tahu bahwa ada banyak klasifikasi norma peraturan perundang-undangan. Yang paling utama dalam kacamata ilmu hukum adalah norma perilaku. Karena paling utama, maka disebut norma primer. Di luar norma perilaku ada sejumlah norma sekunder. Norma sanksi tentu salah satunya. Artinya jika Anda melanggar norma primer, maka norma sanksinya akan muncul. Selain itu juga ada norma sekunder lainnya yang juga akan muncul sebagai akibat dari kehadiran norma perilaku itu. Misalnya norma definisi. Jika ada satu istilah yang terdapat dalam norma perilaku, kita akan bertanya, apa maknanya? Dalam hal seperti itu, kita akan minta bantuan pada norma definisi. Ada lagi norma kewenangan yang menentukan tentang siapa yang berwenang dalam kondisi tertentu dan dalam hal apa kewenangan itu dijalankan. Kemudian ada norma penilaian, norma pengakuan, norma perubahan, dan sebagainya. Kita akan bahas mengenai hal ini pada episode yang lain. Mungkin kita berpikir jenis-jenis norma ini banyak juga dan kelihatannya rumit. Tapi sepanjang kita mau memahaminya dengan baik, klasifikasi di atas sangat berguna dalam penalaran hukum. Dari sini kita semakin sadar bahwa belajar hukum itu tidak mengandalkan hafalan, melainkan harus dengan penalaran. Sebab di dalam klasifikasi norma itu ada kemungkinan suatu rumusan norma dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis norma sekaligus. Nah, karena durasi video ini sangat singkat, saya ingin kembali ke pokok bahasan tentang norma perilaku saja dulu. Jika distrukturkan, maka di dalam norma perilaku ini kita bisa menemukan 4 unsur norma. Pertama adalah subjek norma, kemudian operator norma, lalu objek norma, dan terakhir kondisi norma. Namun saya juga perlu memberi catatan agar tidak timbul kebingungan bahwa struktur norma yang saya sampaikan di sini berlaku umum untuk penstrukturan norma bidang hukum manapun. Saya tahu bahwa dalam buku-buku teks hukum pidana
Ada pokok bahasan tentang unsur-unsur tidak pidana. Misalkan diajarkan tentang unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, yang pada akhirnya diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana. Nah, yang saya ingin jelaskan sebagai struktur norma dalam episode kita kali ini lebih luas daripada itu, yaitu struktur norma dengan unsur-unsur yang dibicarakan dalam teori hukum, khususnya terkait dengan analisis teks perundang-undangan. Karena norma perilaku itu memuat aturan berperilaku, maka kita perlu menanyakan kepada siapa ditujukan norma itu. Subjek norma di dalam norma perilaku haruslah subjek hukum, karena hanya subjek hukum yang diberikan hak dan atau kewajiban menjalankan norma hukum itu. Mari kita ambil contoh sederhana, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Norma primer dari pasal itu ada pada kata-kata barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Selebihnya bukan lagi norma primer. Dalam norma primer pasal 338 KUHP itu subjeknya secara eksplisit disebutkan, yaitu barang siapa. Atau dalam terminologi sekarang adalah setiap orang. Ada kemungkinan subjeknya tidak secara eksplisit disebutkan. Misalnya saja kita perhatikan ketentuan pasal 104 KUHP. Norma primer dari pasal itu berbunyi, makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden. Atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah. Perhatikan bahwa norma primer dari pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan kepada siapa pasal itu ditujukan. Tapi lagi-lagi kita paham bahwa pasal ini ditujukan kepada setiap orang. Mungkin kita bertanya, siapakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang dalam rumusan pasal-pasal itu? Nah, silakan cari maknanya dalam norma sekunder atau metakaidah. Kemungkinan ada norma definisi yang sudah tersedia di dalam undang-undang tersebut. Jika tidak ada, kita bisa mencari pada sumber hukum lain. Jika dalam hukum perdata, kita juga dapat menemukan hal yang sama. Misalnya dalam pasal 298 ayat 1 KUH Perdata. Bunyi pasal itu adalah, setiap anak dalam umur berapapun juga wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Subjek pasal ini adalah setiap anak. Nah, kata anak memiliki makna yang harus kita definisikan pula nanti. Ya, unsur berikutnya adalah operator norma, yang biasa juga disebut modus perilaku. Untuk menjelaskan operator norma ini, biasanya orang menggunakan diagram norma sebagai berikut. Kita bagi saja diagram ini dalam 4 kuadran. Kuadran pertama menunjukkan norma yang berisi perintah. Kuadran kedua menunjukkan norma larangan. Di bawahnya ada kuadran berupa norma izin. Dan terakhir, norma dispensasi. Perintah itu adalah kewajiban untuk menjalankan suatu perilaku. Apabila dikaitkan dengan subjek norma, maka perintah itu kewajiban bagi setiap orang. Kita bisa katakan ini kewajiban yang universal. Beda halnya dengan larangan. Larangan adalah kewajiban untuk tidak menjalankan suatu perilaku bagi setiap orang. Jadi universal juga, tetapi negatif. Izin adalah kebolehan untuk menjalankan suatu perilaku. Dilihat dari aspek perintah, maka di dalam perintah pasti sudah terkandung aspek izin. Namun, biasanya izin muncul karena ada larangan. Dengan demikian, izin adalah kebolehan melakukan suatu perilaku yang secara universal atau secara umum dilarang. Pada sisi sebaliknya, ada dispensasi, yaitu kebolehan untuk tidak melakukan suatu perilaku yang secara universal diperintahkan. Mari kita kaitkan antara operator norma ini dengan subjek norma. Oleh karena alasan kemunculan dari izin itu adalah penyimpangan atas suatu larangan, sedangkan dispensasi adalah penyimpangan atas suatu perintah, maka kita dapat pahami sekarang bahwa dalam norma peraturan perundang-undangan, pemberian izin dan dispensasi harus ada syarat-syaratnya. Tidak boleh diobral begitu saja. Izin dan dispensasi diberikan dalam jumlah yang terbatas, atau dengan kata lain dalam lingkup partikular, bukan universal. Apabila kita kembali ke contoh pasal 338 KUHP dan pasal 104 KUHP, maka kita bisa pastikan bahwa operator normanya adalah larangan. Kebetulan kata larangan tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi kita dapat menyimpulkan dari kata diancam dengan pidana tertentu. Dalam pasal 298 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa operator normanya adalah wajib. Artinya merupakan perintah.
Objek norma adalah rumusan perilaku itu sendiri. Ciri-cirinya adalah kata kerja. Apabila dalam formulasi suatu pasal ditemukan beberapa kata kerja yang terdiri dari induk dan anak kalimat, maka pastikan bahwa norma perilakunya adalah kata kerja dalam induk kalimat itu. Pada pasal 338 KUHP, kebetulan hanya ada satu kata kerja, yaitu merampas. Jadi objek normanya ada pada kata kerja itu. Lain halnya dengan pasal 104. Pada pasal itu ada beberapa kata kerja, namun objek normanya makar. Kata-kata kerja yang lain ada pada anak kalimat. Sampai di sini jika kita urutkan mulai dari subjek, operator norma, dan objek norma, akan terlihat bahwa pasal 104 itu menyatakan setiap orang dilarang makar. Jika kita mengacu pada pasal 298 ayat 1 KUH Perdata, maka objek normanya adalah juga kata kerja, yaitu menaruh kehormatan dan keseganan. Dengan perkata lain, menghormati atau menyegani. Kondisi norma ini sebenarnya menampung semua bagian rumusan norma selain dari subjek norma, operator norma, dan objek norma. Artinya kondisi norma adalah unsur sisa dari tiga yang disebutkan itu. Jenis kondisi yang paling sering muncul dalam norma adalah keterangan tentang keadaan, syarat atau prasyarat, juga mengenai tempat dan waktu. Kita kembali ke contoh pasal 104 KUHP. Dalam pasal tersebut kondisi normanya cukup banyak, sebagaimana tampak dari kata-kata dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah. Pada pasal-pasal lain, kita kerap juga menemukan kata-kata dengan sengaja. Misalnya di dalam pasal 338 KUHP. Itu adalah kondisi norma juga. Kita sering menemukan kata-kata secara melawan hukum. Juga kata-kata seperti dalam hal, jika, apabila, kecuali. Untuk pasal 298 ayat 1 KUH Perdata, kondisi normanya adalah dalam umur berapapun juga, terhadap bapak dan ibunya. Kata-kata dalam umur berapapun juga adalah kondisi norma yang mengacu pada subjek norma, bahwa subjek norma itu adalah anak dalam pengertian hukum keluarga. Kata-kata ini menegaskan bahwa definisi anak yang misalnya dipakai dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tidak sejalan dengan makna anak di dalam pasal ini. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Di sini, anak adalah orang dalam umur berapapun juga. Anak di dalam pasal 298 KUH Perdata ini dihadapkan secara relasional dengan bapak dan ibunya. Ya, jika kita cermati, hakim-hakim terbiasa melakukan analisis norma dengan mengambil langsung dari rumusan pasalnya. Dengan demikian, kerap ada beberapa unsur yang tidak dianalisis tersendiri, tetapi digabung dengan analisis terhadap unsur lainnya. Misalnya pasal 338 KUHP, seharusnya dianalisis dengan 4 unsur. Setiap orang sebagai subjek norma, dilarang sebagai operator norma, dengan sengaja sebagai kondisi norma, merampas sebagai objek norma. Lalu ada nyawa orang lain sebagai kondisi norma juga. Ya. Nah, kondisi norma yang pertama, yaitu dengan sengaja, merupakan kondisi yang melekat pada subjek. Sedangkan kondisi norma yang kedua melekat pada objek norma. Unsur-unsur di atas harus disilogismekan dalam rangka memastikan unsur itu memang terpenuhi untuk kasus itu. Struktur norma untuk norma perilaku ini penting dilakukan. Karena di dalam norma perilaku kita harus memahami dengan persis apa makna gramatikal dari norma itu. Jadi, kemampuan menstrukturkan norma itu adalah kemampuan memahami teks dari norma tersebut. Bisa dibayangkan jika dalam suatu norma perilaku, kita tidak dapat memahami siapa subjek, operator norma, objek norma, dan kondisi normanya. Padahal dengan memahami struktur norma itu, kita juga akan dapat memahami jenis-jenis norma lain yang disebut metakaidah.